Bak kehabisan akal, Vietnam sekongkol jalani uji coba lawan Thailand. Sampai mencak-mencak, manajer Malaysia tak terima dituduh tunggak gaji pemain. Nova Arianto tunggu restu untuk tangani ASEAN Cup 2024. Timnas buru pemain keturunan baru demi misi balas dendam. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Bak kehabisan akal, Vietnam sekongkol jalani uji coba lawan Thailand. Seperti diketahui, Vietnam dan Thailand sama-sama tersingkir di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Thailand dan Vietnam tersingkir di putaran kedua karena hanya mampu menempati posisi ketiga klasemen. Setelah gagal melangkah ke putaran ketiga, baik Vietnam dan Thailand pun ingin mempersiapkan tim nasional mereka dengan sebaik mungkin. Untuk itu, pada agenda FIFA Matchday nanti, mereka dikatakan sepakat untuk menggelar laga persahabatan. Pertandingan uji coba antara Thailand melawan Vietnam ini bakal digelar di kandang The Golden Star Warriors nantinya. Media Vietnam The Tau 24/7 menginformasikan laga uji coba antara dua tim besar di Asia Tenggara ini. Walaupun untuk tanggal pastinya pertandingan ini belum dipastikan, mereka hanya mengabarkan bahwa laga uji coba ini bakal digelar pada FIFA Matchday September yang kemungkinan berlangsung antara 2 hingga 10 September mendatang. Laga persahabatan antara Thailand versus Vietnam ini akan menjadi uji coba pertama kali mereka sejak terakhir kali melakoninya pada tahun 2019. Pertandingan antara Thailand dan Vietnam ini terlihat seperti kehabisan akal. Pasalnya, kedua tim ini sebenarnya memiliki peringkat bagus di Asia Tenggara. Bahkan saat ini, Thailand diketahui menempati posisi ke-100 dunia dan Vietnam berada di posisi ke-116 ranking FIFA dunia. Terkait rencana ini, media Vietnam The Tau 24/7 bahkan menyebut kedua tim ini pusing karena gagal melaju ke putaran ketiga sehingga harus merencanakan uji coba tersebut. Pertandingan uji coba ini pun dipercaya akan menjadi laga persahabatan yang paling dinanti. Hal ini karena kedua tim ini dipercaya bakal menunjukkan pertandingan bagus. Pasalnya, keduanya pun akan menjalani persaingan menuju ASEAN Cup 2024 atau yang dikenal Piala AFF sebelumnya. Selain itu, media Vietnam bahkan menyebut bahwa laga uji coba ini akan sangat bermanfaat buat Kim Sang-si sebab bisa menjadi momentum buat pelatih asal Korea Selatan itu memahami gaya permainan Thailand. Sampai mencak-mencak, manajer Malaysia tak terima dituduh tunggak gaji pemain. Sabah FC dibuat babak belur Terengganu FC saat kedua tim dipertemukan di Piala FA Malaysia dengan 2 kali kekalahan telak. Terengganu FC menghajar habis-habisan Sadil Ramdhani CS dengan agregat akhir 0-7. Kekalahan itu pun menimbulkan rumor jahat di mana penyebab kekalahan telak dari Terengganu FC karena manajemen Sabah FC yang belum membayarkan hak gaji pemain selama 6 bulan lamanya. Rumor itu lalu sampai ke telinga manajer Sabah FC. Sontak hal tersebut membuatnya geram mencak-mencak hingga menyebut media lokal gila. Raffi Robert menegaskan bahwa isu tunggakan gaji terhadap Sadil Ramdhani CS sama sekali tidak benar. Menurutnya masalah gaji sudah diselesaikan. Lebih lanjut, Raffi menegaskan tugasnya sebagai manajer adalah membantu pelatih kepala dalam menjalankan kegiatan tim. Mulai dari latihan hingga jadwal kompetisi serta kesejahteraan pemain, namun manajer tidak memiliki kewenangan dalam mengatur keuangan. Meski dibantah manajer tim, masalah penunggakan gaji seolah diiyakan pelatih Sabah FC, Ong Kim Swee. Menurut mantan pelatih timnas Malaysia U23 itu, masalah soal gaji sudah diselesaikan. Bahkan Ong Kim Swee tak menampik, Sabah FC mengalami masalah dalam keuangan hingga berdampak pada gaji pemain yang tersendat. Saya ingin mengklarifikasi bahwa semua masalah telah diselesaikan oleh Presiden Datuk Insinyur Sahelmi Syahya dan manajer Raffi Robert. Dan hal ini sudah diinformasikan oleh manajemen di mana kami memiliki jadwal yang memastikan seluruh pemain, ujar Ong Kim Swee. Nova Arianto tunggu restu untuk tangani ASEAN Cup 2024.
Nova Arianto digadang-gadang bakal memimpin timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024 agar pelatih Sintayong bisa fokus mempersiapkan skuad Garuda untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadwal turnamen sepak bola Asia Tenggara itu diketahui berdekatan dengan matchday keempat dan kelima putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Piala AFF 2024 akan berlangsung pada 23 November hingga 21 Desember mendatang, sedangkan lanjutan putaran ketiga akan bergulir pada 14 dan 19 November mendatang. Mengetahui hal tersebut, Nova Arianto menjelaskan bahwa dirinya menyerahkan semua keputusan kepada Sintayong dan PSSI perihal penunjukan untuk menangani timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Saat ini Nova mengaku akan fokus mempersiapkan timnas Indonesia U16 yang sudah ditunggu kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada Oktober mendatang. Skuad Garuda Asia diketahui masuk grup C dalam ajang tersebut dan akan kembali bertemu tim yang mengalahkan mereka di semifinal AFF U16 yakni Australia, serta saling sikut dengan dua tim lain yaitu Kuwait dan Mariana Utara. Perubahan pelatih kepala untuk ajang Piala AFF bukanlah barang baru bagi PSSI. Sebelumnya PSSI sempat menunjuk Bima Sakti untuk menukangi Garuda di Piala AFF 2018. Saat itu Bima Sakti bersatu sebagai asisten pelatih Luis Milla dan di tangan Bima timnas Indonesia harus gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2018. Belakangan ini pun PSSI mengisyaratkan Nova Arianto berpeluang menggantikan Sintayong di Piala AFF 2024. Namun mereka akan melihat kiprah Nova lebih dulu saat memimpin timnas Indonesia U16 di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Timnas buru pemain keturunan baru demi misi balas dendam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta timnas Indonesia U16 menegakkan kepala dan fokus membalaskan dendam ke Australia di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Pernyataan itu pun disambut juga dengan wacana menambah pemain keturunan atau diaspora di skuad asuhan pelatih Nova Arianto. Ya, timnas Indonesia U16 harus puas cuma merengkuh predikat tim terbaik ketiga Piala AFF U16 2024 setelah langkah mereka dihentikan Australia di semifinal dengan skor 3-5 pada 1 Juli lalu. Kegagalan mengalahkan Australia mampu direspon tim asuhan Nova Arianto dengan mengalahkan Vietnam 5-0 di laga perebutan tempat ketiga. Namun kemenangan besar itu tak menutup fakta bahwa timnas Indonesia U16 gagal mempertahankan status juara. Jelang tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2025 pada Oktober nanti, tim Merah Putih yang tergabung di grup C akan kembali menghadapi Australia ditambah dua tim lain yakni tuan rumah Kuwait dan Mariana Utara. Nova Arianto menegaskan bahwa timnas Indonesia U16 tak takut dengan lawan-lawan yang akan mereka hadapi di grup C. Persiapan terus berlanjut, salah satunya kembali menyeleksi pemain, termasuk wajah-wajah baru berstatus pemain keturunan atau diaspora. Saat mengarungi Piala AFF U16 kemarin, timnas Indonesia diperkuat oleh dua pemain diaspora, yakni Mateo Bakara dan Lucas Rapaeli, dan jumlah itu pun masih bisa bertambah. Di samping terus berburu pemain baik lokal maupun diaspora, Nova Arianto menekankan bahwa dirinya dan staf pelatih juga fokus untuk melakukan evaluasi dari hasil Piala AFF U16 lalu.